Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang beberapa hari ini berusaha untuk bangkit setelah sebelumnya turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ACE. Saham ACE hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1490. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat ACE berada dekat dengan resisten di EMA 50 yang saat ini berada tepat di harga 1500. Dan dalam satu bulan terakhir ini, ACE mulai bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat di sekitar harga 1400. Jadi sebelumnya jika kita tarik mundur, ACE mulai bergerak downtrend setelah gagal naik melewati harga 1850. Jadi setelah menyentuh harga 1850, ACE gagal break dan setelah itu mulai bergerak turun. Teman-teman bisa perhatikan di sini setelah turun menembus garis EMA 50 dan 150, ACE sempat berusaha untuk rebound. Tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50, ACE selalu turun kembali. Setelah itu di posisi sini, garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150, yang menandakan untuk tren jangka menengah garisnya atau trennya akan mulai bergerak downtrend. Tapi tetap polanya sama, setiap kali menyentuh garis EMA 50, ACE terus bergerak turun. Dan saat ini ACE akan berusaha untuk break dari garis EMA 50 ini kembali. Apabila berhasil break, maka terkonfirmasi garis downtrend ACE patah. Tapi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 50 ini, ACE masih ada potensi untuk terus melanjutkan penurunan atau minimal bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Karena saat ini juga sudah mulai bergerak sideways. Tapi masih ada potensi untuk lanjut turun atau lanjut downtrend apabila support resisten di EMA 50 ini masih gagal di break. Karena telah bisa kita lihat 4 kali berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan masih gagal. Sedangkan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 1400-an, bisa mempertimbangkan untuk take profit dulu apabila ACE gagal break dari garis EMA 50. Tapi apabila minggu depan terkonfirmasi break, ACE masih bisa di hold karena ada potensi untuk lanjut naik mengatas garis EMA 150. Dan saat berhasil break dari garis EMA 150, baru bisa kita konfirmasi bahwa ACE akan mulai uptrend kembali untuk jangka pendek. Jadi apabila walaupun berhasil break dari garis EMA 50, saat menyentuh garis EMA 150 masih gagal break, ACE masih ada potensi untuk bergerak sideways kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. Saham BJTM hari Jumat kemarin ditutup naik 0,67% ke harga 750. Dan jika kita lihat di grafik, sebelumnya BJTM sempat turun di bawah garis EMA 150. Dan bisa kita lihat lagi sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50. Tapi karena terkena dividend trap, langsung turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan dalam satu minggu ini, BJTM mulai meretest garis EMA 150 dan saat ini telah berhasil naik kembali di atas garis ini. Jadi untuk saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 740. Sedangkan untuk garis EMA 50 yang saat ini merupakan resisten di harga 785. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya sedikit akumulasi. Dan menariknya, asing dalam satu minggu terakhir ini mulai masuk melakukan akumulasi pada saham BJTM. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BJTM masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju garis EMA 50. Jadi atau naik mendekati atau mengetas garis EMA 50 ini. Ini untuk teman-teman telah berhasil mempunyai saham di harga bawah atau di sekitar garis EMA 150, hold saja saham ini. Tapi untuk take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis di EMA 50. Karena selama masih gagal break, BJTM masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali menuju
atau di bawah garis EMA 150. Berikutnya saya menganalisa saham BRPT. Saham BRPT hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 890. Dan jika kita lihat di grafik atau bentuk trennya, BRPT saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun sempat naik 4% lebih, trennya ini masih bergerak turun. Dan jika kita lihat polanya, setiap kali turun lumayan dalam, BRPT selalu rebound, tapi saat mendekati atau menyentuh resisten di EMA 50 juga mulai bergerak turun. Dan saat ini jika kita lihat resisten EMA 50 dekat dengan harga 950. Untuk saat ini di sekitar harga 955. Tapi apabila berhasil naik, garis EMA 50 masih mulai bergerak turun, maka akan berada tepat di harga 950. Dan untuk support terdekat saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 850. Jadi sempat turun menyentuh harga 850, saat ini berhasil rebound. Tapi harga 900 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi sebelumnya BRPT sempat rebound dari harga 900 dan saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi jika kita lihat saat ini ada dua resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham BRPT, yaitu di harga 900 dan 950 atau di garis EMA 50. Jadi ingat, walaupun hari Jumat kemarin bergerak naik, ini belum ada tanda-tanda reversal trend karena masih berada jauh di bawah garis EMA 50. Ini memang rebound, tapi bisa saja rebound ini atau kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% ini tidak disertai akumulasi besar. Memang masih ada akumulasi tapi jumlahnya tidak besar. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Setelah sebelumnya jika kita lihat terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju harga 900 untuk berusaha break. Apabila berhasil break, maka ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 950. Dan saya ingatkan teman-teman, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar daerah support, pertimbangkan untuk take profit apabila BRPT mulai berbalik arah kembali. Karena polanya hampir mirip jika teman-teman perhatikan, setiap kali berhasil rebound, saat menyentuh resisten biasanya turun kembali. Ini juga sama, menyentuh resisten mulai turun kembali. Jadi sebaiknya apabila sudah mencapai target analisa atau sudah mencapai resisten dan terlihat gagal break, sebaiknya amankan profit dulu. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Pegas hari Jumat kemarin naik 0,89% ke harga 1130. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Pegas masih bertahan di atas support di harga 1100. Memang pada tanggal 24 kemarin Pegas sempat berada di bawah support ini. Tapi selalu saya ingatkan teman-teman atau saya selalu sarankan untuk teman-teman, selama candle masih berada dalam garisnya itu belum terkonfirmasi break. Dan keesokan harinya Pegas mulai naik kembali di atas daerah supportnya. Dan 2 hari kemudian masih melanjutkan kenaikan. Tapi jika kita lihat bentuk candle 2 hari terakhir ini, bentuknya kurang bagus. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin malah disertai adanya distribusi. Dan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita bandingkan distribusi yang dilakukan 1 bulan terakhir ini, akumulasi tanggal 28 kemarin masih sangat kecil. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1100 atau di bawah itu, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Pegas gagal naik di atas harga 1200. Karena jika kita lihat dari bentuk candle dan data broker summary, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara atau jebakan dari bandar. Jadi apabila minggu depan saat naik menentu atau mendekati harga 1200 Pegas mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena saya lihat masih ada potensi Pegas untuk lanjut turun menuju support kuatnya di harga 1000. Karena secara tren saat ini masih kurang bagus dan belum ada sentimen positif yang bisa mengangkat saham ini. Tapi apabila minggu depan pada saat mendekati harga 1200 terlihat adanya akumulasi besar dan asing mulai masuk dengan jumlah besar, baru kita bisa lebih optimis. Tapi apabila kita lihat asing masih terus keluar, belum ada akumulasi oleh bandar,
dan bentuk grafik juga masih kurang bagus, kita harus sangat disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.